Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. La Rora Butik. Tari mulai keluar dari ruang ganti. Tubuhnya tidak begitu gemoy seperti dulu karena operasi potong usus, potong lambung, sedot lemak, dan banyak operasi canggih lainnya. Jelas Rio yang modalin karena pria itu memang sultan. Tari kini kelihatan menawan, bahkan kelihatan seperti gadis. Dari sana langsung terbukti kalau cantik itu cuma butuh modal. Setelah punya sumber investor macam Rio, perawatan mahal apapun bisa Tari jalani. Sambil berkaca, Tari mengulas senyum. Ia kelihatan berbeda, bukan Tari yang dulu yang sering diledek ipar dan disindir mertua, apalagi mantan suaminya yang sering nyinyir. Andai Dewa tahu bagaimana dia sekarang, mungkin laki-laki itu menyesal. Tiba-tiba Tari mulai kena penyakit star syndrome. "Kamu cantik," bisik pria di belakang sambil tangannya merayap seperti ubi jalar. "Aku jadi tidak sabar." Rio mulai jahil. Laki-laki itu tiba-tiba saja meremas bempernya Tari. "Rio!" Pakik Tari kaget. Namun laki-laki itu justru langsung menempelkan bibirnya dan mulai beraksi seperti penyedot debu. Kalau tidak ada pelayan yang terdengar melangkah mendekati mereka, Tari paling sudah disedot sampai kering oleh pria tersebut. Buru-buru Tari melepaskan diri, kemudian pura-pura melihat gaun pengantinnya. Ini bukan pernikahan pertama, tapi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Terlihat dari cara Rio menyiapkan semuanya, meskipun pernikahan ini tidak dicatat secara resmi karena butuh beberapa bulan sebelum Tari bisa nikah lagi secara hukum. Beberapa bulan ini dia memang bersama Rio dan mereka tinggal satu atap. Meskipun status Tari sebelumnya adalah masih istrinya Dewa dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya keputusan pengadilan keluar juga. Tidak mau menunggu terlalu lama, Rio pun mengajak Tari segera menikah. Alhasil mereka pun akan menikah secara agama dulu, walaupun nantinya inilah yang akan merugikan Tari, sebab status hukumnya tidak jelas, tidak tercatat di negara. Kata Rio, setelah 3 bulan mereka akan meresmikannya. Itu kata Rio, itu janji lelaki tersebut. Kini keduanya sudah selesai fitting baju pengantin dan sama-sama puas. Tinggal menghitung hari Rio akan mendapatkan sesuatu yang selama ini dia incar. Di tempat lain, Ibel sedang bersama tantenya. Mulanya rewel sekali. Anak yang biasanya ceria, kini murung dan banyak menangis. Bahkan tidak mau makan. Susah sekali dibujuk, sampai tantenya kadang emosi dan marah-marah. Barulah saat sang papa datang, Ibel langsung tersenyum ceria. "Papa," Dewa yang wajahnya agak biru-biru itu pun menggendong Ibel. "Kamu gak pernah kasih makan dia," omel Dewa pada adiknya. Sang adik menghela nafas dalam-dalam. "Susah sekali dia makannya, Mas." Mas, wajah Mas Dewa kenapa?" Dewa langsung memalingkan muka, kemudian meminta adiknya untuk merapikan pakaiannya Ibel. "Masukkan baju-baju Ibel ke tas, beberapa saja." "Loh, Ibel mau dibawa kemana?" Meskipun kadang julid, tantenya Ibel ini sayang sama keponakan. Maklum, Ibel ini keponakan satu-satunya. "Sudah, lakukan saja apa kataku." "Mas mau kasih ke wanita itu?" Dewa langsung melotot. Seketika adiknya pun langsung layu. Tidak berani lagi membantah. Memang Dewa ini tipe watak keras. "Dede,
Tari sedang bersiap. Semalam dia menginap di rumah ibunya. Hari ini dia akan menikah lagi. Sebenarnya semalam dia galau, makanya minta tidur di rumah ibunya. Rio menolak, tapi karena Tari memaksa, akhirnya ia mengantar Tari ke rumah orang tuanya. Cantik sekali kamu, Tar. Seperti kembali muda, malah lebih cantik saat ini. Puji ibunya yang melihat Tari dirias. Ibu bisa saja. Ibu jujur, gak basa-basi. Kamu cantik sekali. Beda sekali pas jadi istrinya Dewa. Ibu rasa kamu jadi kurang merawat diri. Pesan ibu, meskipun nanti sudah menikah, kamu harus tetap jaga penampilan. Jangan sampai suami jajan di luar. Pesan sang ibu. Tari diam sejenak. Rio memang bukan pria baik kalau melihat rekam jejaknya. Dia bukan manusia suci, tapi setidaknya Rio terlihat lebih baik daripada Dewa. Mendadak Tari galau. Apa pilihannya sudah tepat? Sudah, kok malah melamun? Ibu siap-siap dulu. Tari mengangguk. Iya, Bu. Beberapa saat kemudian, calon pengantin itu kemudian menatap gaun indahnya. Dia sudah sendirian di ruangan. Yang lain sedang menunggu. Setelah memantapkan hati dan mengambil nafas dalam-dalam, Tari kemudian keluar dan membawa buket bunga kecil di tangannya. Ma! Tiba-tiba Ibel muncul dan langsung memeluk Tari yang kala itu sudah pakai gaun pengantin. Ibel! Tari meletakkan buket bunga miliknya, kemudian langsung memeluk putrinya itu. Sedangkan di sana juga ada Dewa yang wajah dan lengannya banyak bekas luka. Kamu akan menyesal jika menikahi laki-laki tersebut. Ini ambil. Semuanya selesai, aku dan Ibel akan pergi. Mungkin ini terakhir kalinya kamu melihat Ibel. Dewa memberikan sebuah memory card dan juga sebuah flash disk. Aku hanya ingin mengingatkan, pilih laki-laki yang memang menyukaimu apa adanya, ucap Dewa sekali lagi dan langsung mengambil Ibel dalam gendongan Tari. Jelas Tari tidak mau, dia mempererat pelukannya. Mama, Ibel menangis. Ibel, ikut papa, ujar Dewa lalu merebut paksa. Dewa berhasil menggendong Ibel dan beberapa orang di sana hanya melihat saja. Mungkin juga tidak mau ikut campur karena itu urusan keluarga. Ibel, Tari mengejar dengan gaun pengantin yang ia kenakan, sedangkan Dewa, laki-laki itu sudah masuk mobil. Tari menggedor kaca mobil tapi tidak dihiraukan. Mas, mas, panggil Tari berkali-kali. Mobil putih itu langsung jalan dan Tari mengejar di belakang. Tari terus berlari dengan tanpa alas kaki. Bayangan tangisan Ibel membuatnya tidak mau melepaskan mobil itu. Untuk apa dia menikah lagi kalau akhirnya Ibel harus pergi darinya? Selama ini kehidupan sempurna bersama Rio nyatanya ilusi semata. Kebahagiaan itu tidak benar-benar ada. Dia hanya ingin memperlihatkan dan membuktikan pada mereka kalau bisa mendapatkan laki-laki lebih dari Dewa. Tapi apa setelah ia mendapatkan semuanya, kemewahan, kesempurnaan, jika tanpa buah hatinya semuanya hampa? Ibel! Dia tetap mengejar seperti orang gila sampai sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Cit! Kau sudah gila, sentak laki-laki tersebut sambil menarik tangan Tari dengan kasar. Ibel! Tari! Sentak Rio lagi sangat marah. Sudah aku bilang, percaya padaku, akan aku usahakan untuk anakmu ini, ujar Rio dengan wajah merah padam. Tari menggeleng, entah di dunia ini kepada siapa dia bisa percaya.
dengarkan aku." Rio memegang kuat kedua bahu Tari sampai wanita itu menatapnya. "Kau mau Ibel? Oke, aku berjanji, pegang kata-kataku. Setelah kita menikah, aku berikan Ibel padamu." Tari menggeleng. Memangnya Rio siapa berani bersumpah? Ibel sedang dibawa papanya, dan itu ayah biologisnya. "Sadar, Tari, kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Jangan lemah, Dewa hanya ingin menghancurkan kebahagiaanmu." Tari rasanya lemas, apalagi saat melihat mobil Dewa sudah hilang di ujung jalan. Hari bahagianya sudah lewat, tidak ada yang namanya bahagia. Tari seperti orang linglung. Dia kembali ke rumah dan kini barang yang diberikan Dewa sudah ada di tangannya. Tari lalu membakarnya di atas asbak, kemudian menatap kosong pada abu yang tersisa. Lalu bagaimana dengan pernikahan? Ternyata tetap dilakukan. Meskipun wajah pengantin sudah tidak seperti sebelumnya, ada rona sendu dalam pancaran wajahnya. Ketika kata sah menggema hanya di depan segelintir orang tersebut, terselip rasa kepuasan tersendiri bagi Rio, walau wajah pengantin perempuan muram kala itu. Tari pun langsung dibawa ke sebuah rumah di mana dia akan menjadi nyonya besar di sana. "Kamu istirahat saja, sepertinya sangat lelah," kata Rio setelah melihat wajah istrinya yang tanpa senyum tersebut. Ini gara-gara Dewa. Rio pun menelpon anak buahnya, meminta mereka memburu laki-laki itu. Setelah selesai bicara di telepon, dia pun menatap lantai atas, kemudian menyusul Tari. Klek, pintunya dikunci. "Tok tok tok, Tari." Rio menatap sekeliling lalu mengetuk lagi. "Tari, sayang." Cukup lama pintunya tidak dibuka, Rio pun langsung turun dan mengambil kunci cadangan. Klek. "Astaga, kenapa pakai dikunci?" Tari yang habis ganti baju, ia pun menatap aneh pada Rio yang kelihatan sangat khawatir. "Kenapa?" "Tidak apa-apa, aku hanya khawatir," kata Rio, kemudian mendekati Tari lalu memeluknya erat. Sedangkan Tari, biarpun dipeluk oleh pria seperfect Rio, entah mengapa hatinya tetap saja kosong dan hampa. "Jangan membuatku khawatir," bisik Rio, kemudian mengusap lembut wajah Tari. Wanita itu kini sudah resmi menjadi miliknya. Lupa tidak mengunci pintu karena tadi kondisi menegangkan. Rio pun melepaskan Tari sebentar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Tari seolah mengerti bahwa hari ini akan terjadi, di mana laki-laki yang selalu mengajak berhubungan itu kini akan mendapatkan haknya. "Aku mandi dulu," kata Rio yang merasa gerah. Dia harus mandi dulu biar tambah segar dan fresh.